Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi izinkan saya untuk menyapa kita terlebih dulu dengan salam persaudaraan kita. Salam kasih dari Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau begitu baik. Sehingga Engkau masih berikan kami kesempatan untuk diam sejenak di pelataran rumah-Mu daripada 1000 tahun di tempat lain. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Mari Tuhan, Engkau mau pimpin kami, Engkau mau sertai kami Tuhan, Engkau mau bersama-sama dengan kami, memberikan pengertian yang lebih lagi daripada hamba-Mu yang terbatas, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Tuhan, berikanlah hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya hari ini kami boleh melihat kedewasaan orang percaya dalam kehidupan doa, dan doa disapa dan menyapa. Tuhan, kami tahu, kalau kami disapa, kami pun harus menyapa. Dan kami bangga kalau kami disapa, apalagi oleh Engkau. Mari Tuhan, ajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema besar kita bulan ini, kedewasaan orang percaya dalam kehidupan doa. Jadi kalau ada orang katakan bahwa dia sebagai orang percaya mudah, apalagi kita di rantau ya. Kalau kita ada apa-apa, apakah kita perlu panggil orang tua segera datang? Pasti ada waktu. Waktu menelpon, apakah diangkat atau tidak? Waktu mencari tiket, dapat atau tidak? Waktu menunggu pesawat, delay atau tidak, sehingga bisa bertemu. Tapi kalau kita punya kehidupan yang baik dengan Tuhan, kita cuma mengangkat dengan doa. Karena doa adalah napas kehidupan orang percaya, Tuhan langsung connect. Gak pakai tunggu waktu. Karena dia adalah omnipresent. Dia maha hadir. Dia tahu apa kebutuhan kita, dimanapun kita berada dalam kesulitan apapun, dia tahu. Oleh sebab itu waktu kita cuma dengan 3 kata, D-O-A, doa, Tuhan dengar dan Tuhan mampu menjawab itu. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas dari tema besar ya, kalau kedewasaan orang percaya dalam kehidupan doa, dan hari ini khusus doa disapa dan menyapa. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata disapa dan menyapa, senang sekali ya, kalau kita lagi asik sapu halaman, tiba-tiba orang katakan, Pak, permisi. Enak. Dan kita harus menyapa juga. Oh iya, terima kasih, silakan. Gitu ya. Karena saya kebiasaan seperti itu. Kalau saya jalan ya, namanya di sini kampung ya, ada orang suka nyapu-nyapu. Kadang-kadang, Bu, permisi Bu. Oh iya Pak, silakan, silakan. Enak. Jadi, sapa dan menyapa itu kalau terjalin hubungan yang baik, dengan tulus, enak. Kita juga yang menerima sapaan mereka, enak. Kita yang menyapa mereka juga, mereka terima sapaan kita, enak. Nah, begitupun dengan Tuhan. Hari ini kita melihat doa disapa dan menyapa. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20. Ini sebenarnya panjang ayatnya ya. Tapi kita baca ayat 11 saja. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin? Oke, kita baca silih berganti ya. Saya baca ayat pertama, ayat kedua Bapak Ibu, terus sampai dengan ayat yang ke-11. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya dan Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirnya kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu,
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar daripada kamar, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Bangkitlah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memandang hidupmu kepada satu lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan mengangkat dari tangan Raja Asyur. Aku akan menggandeng kota ini oleh karena namaku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata pada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan mengizinkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ada. Sekarang ayat yang ke-9-nya, ya. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tampak atau akan mundur 10 tampak? Hizkia berkata, itu perkaranya dan bayang-bayang itu dan pemahamannya apa? Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tampak. Lalu berserulah Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sesudah dijalani bayang-bayang itu pada menuju matahari buat Ahaz. Jadi Bapak Ibu tahu bayang-bayang? Bayang-bayang itu kalau kita lihat matahari ya, waktu matahari sinar, kalau jam 12 katanya itu tepat kita berdiri di atas bayang-bayang kita. Tapi kalau belakang dikit itu berarti jam 1 gitu ya. Kalau ke depan berarti jam 11. Nah, dia mundur. Itu tanda. Bapak Ibu, saya teringat. Waktu Tuhan panggil saya, memang saya bukan seperti nabi kita ini ya, tapi saya mau katakan begini. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, apapun tanda yang kita minta dari Tuhan, Tuhan akan jawab loh. Dan Tuhan berikan. Apakah ya atau tidak? Bapak Ibu, waktu saya bertobat, saya cuma minta, Tuhan, apakah benar saya ini harus menjadi pelayanmu? Gitu ya. Tolong berikan tanda Tuhan. Jadi ada tiang bendera, di situ ada semen segi 4, dan di samping semen segi 4 ada rumput. Saya bilang, Tuhan, tolong kasih embun di atas semen ini. Dan rumput harus kering. Ini aneh ya, tapi ini nyata Bapak Ibu. Saya mau katakan, inilah awal pertobatan dan awal perjalanan saya, hubungan yang manis dengan Tuhan. Dan pagi hari begitu saya lihat, benar loh. Hanya di semen itu embun, tapi di rumput itu sampai saya pegang, itu kering. Dan besoknya saya katakan, Tuhan, di semen ini kering dan di rumput ada embun. Begitu juga. Dan nyata. Kenapa? Waktu kita menyapa Tuhan, Tuhan juga akan menyapa kita. Disapa dan menyapa. Nah, waktu Tuhan menyapa kita, ada banyak cara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Inilah penyakit Hizkia pada hari-hari itu, yaitu di dalam tahun yang sama ketika Raja Asyur mengepung Yerusalem, ya. Sebab ia memerintah seluruhnya selama 29 tahun. Jadi ini hebat nih. Dia memerintah 29 tahun. Dan terhitung mulai sekarang ia akan hidup selama 15 tahun lagi. Coba. Dan karena itu, pasti sekarang adalah tahun ke-14. Tinggal 1 tahun lagi nih. Kira-kira begitu ya. Pemerintahannya seperti yang disebut dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13. Kalau kita flashback ke belakang. Saya coba baca ya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur,
menyerang segala kota terkubur negeri Yehuda, lalu merebutnya. Ini berarti tahun ke-14. Nah, ini yang memang kita tanpa kita sadari, cara Tuhan menyapa itu unik. Beberapa penafsir berpikir, wah, karena dia mengalami kekalahan, wah karena dia mengalami kemenangan, karena dia mengalami ini dan ini, karena dia mengalami apa? Kutukan yang didatangkan kepada musuh-musuhnya, dan dia harus menghadapi kutukan itu kembali. Bapak Ibu, saya mau katakan, sebagai orang percaya kita harus ingat, kutuk dari seseorang kepada kita itu tidak akan mempan kalau kita punya hubungan manis dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Waktu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita menjalinkan hubungan, orang mau datangkan kutuk buat kita tidak akan mempan. Karena itu ya dan aneh. Kutuk kepada bangsa Israel tidak akan mempan. Kutuk dan telah tidak akan mempan. Karena mereka milik kepunyaan Allah. Apalagi kita, pilihan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu ingat. Jadi diperkirakan, ya, banyak penafsir berpikir seperti itu. Ya, yang lain berpikir sakitnya terjadi ya karena ya sang Hebi udah menguasai dan dia sudah menganggap kalah, stres, depresi dan sebagainya. Ya, kutuk yang didatangkan ke bangsa itu yang Allah memusnahkan mereka dengan kutuk datang kembali kepada dia. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Semua ini menunjukkan kepada kita betapa segala penghiburan kita di dalam dunia ini tidak ada pastinya. Jadi kalau kita punya segala sesuatu, maaf, boleh kita pakai berlian gitu ya, cincin yang berharga, nggak ada arti kalau Tuhan bilang, ya teman, hari ini tidur ya, tidur, nggak bisa bangun. Baru dia ngomong, ya, Hizkia di tengah-tengah, ya, semua kemegahannya dalam perkara Allah dan atas kekuatan musuh-musuhnya dicengkram oleh penyakit yang akan mematikannya. Ya, oleh karena itu kita harus selalu bersukacita dan gemetar. Bersukacita dan gemetar. Takut akan Allah itu bukan membuat kita makin jauh, tapi membuat kita makin dekat. Datang setiap saat. Waktu kita merasa kita tidak ada arti apa-apa, jangan pernah bergeser. Datang kepada Dia. Bapak Ibu, tampaknya dari sakitnya ini, ya, penyakit dan wabah ini, tadi kayak saya katakan bahwa wabah ini yang memusnahkan musuh-musuhnya, menghancurkan. Nah, wabah ini, penyakit ini kembali kepada Dia, menunjukkan bahwa apa? Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, tapi waktu Tuhan menyapa kita dengan banyak cara. Ada yang pergi jalan-jalan, tiba-tiba, kok ini kenapa ya? Kendaraan saya mati mendadak nih. Nah, kemarin saya baru servis. Kenapa? Tuhan ingatkan kita. Ya teman, kamu ingat saya enggak? Jangan waktu susah aja kamu datang kepada saya, waktu kamu bersenang-senang, kamu tinggalkan saya. Ini kebanyakan. Banyak orang percaya seperti itu. Waktu mengalami kesusahan datang dan obral, ya, tolong doakan, tolong begini, mendoa. Aduh, saya udah nggak bisa doa, saya udah capek berdoa. Tapi begitu senang, lupa. Hati-hati. Tapi Tuhan ingatkan apa? Waktu Tuhan menyapa kita, ya, Tuhan sapain kita. Kita juga harus menyapa Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau ada salah. Ini hari-hari Minggu Tuhan, saya mesti diam di rumahmu, tapi hari ini saya pergunakan untuk melakukan aktivitas, menyenangkan tubuh saya, menyenangkan keinginan saya. Ampuni saya Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama-sama ayat-ayat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11 yang berbicara tentang doa, disapa dan menyapa Tuhan. Dalam pasal ini kita melihat kisah Raja Hizkia, ya, yang disapa oleh Tuhan dengan penyakit. Jadi Bapak Ibu, waktu kita disapa Tuhan, kalau Hizkia itu disapa dengan penyakit, kalau kita dengan apa? Bisa saja. Waktu kita neko-neko dalam kuliah kita, ya, dalam pekerjaan kita, waktu Tuhan sapa kita,
kita bisa gemetar. Waduh, gimana ya? Saya udah lulus, tapi saya nggak dapat pekerjaan. Saya sudah melamar, tapi kok nggak diterima. Ah, ini sapaan Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin, hei ya teman, kamu manusia biasa, mari saya menunggu sapaanmu. Jadi mari kita menyapa Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau ada salah dan dosa saya. Karena ingat doa Bapa kami itu dikatakan, itu diajarin buat kita orang percaya. Kalau orang tidak percaya tidak boleh doa Bapa kami. Apalagi orang di luar Yesus. Bagaimana dia mau katakan, Bapa kami yang ada di sorga dikuduskanlah nama. Waduh, Tuhan bilang siapa lo? Tapi waktu kita menjadi orang percaya, kita harus berdoa. Dan dikatakan apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Karena kita ini manusia masih injak bumi, bukan sudah melayang-layang. Dan waktu kita ada di dalam dunia ini, tidak mungkin kita tidak pernah berbuat salah. Jadi mari kita sadar dan kita perlu menyadari bahwa kita terbatas, kita bukan Tuhan. Jadi minta ampun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, doa yang efektif. Bapak Ibu, banyak kali orang berpikir begini, bagaimana sih doa saya efektif? Doa efektif itu begini, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan begini ya, kalau hubungan kita belum harmonis dengan Tuhan, jangan kita berdialog dengan Tuhan. Karena nanti kalau Tuhan berdialog dengan kita kelang kabut. Saya suka negosiasi dengan Tuhan. Karena saya tahu, waktu saya dipanggil Tuhan, Tuhan didik saya itu, saya berulang kali katakan apa? Waktu Tuhan panggil saya, itu 6 bulan tidak makan. Dan saya katakan, mati? Gak apa-apa Tuhan. Enggak mati. Waktu persiapkan acara retreat, saya ini masih baru ya, jadi baru mulai terlibat dalam pelayanan, pergi. Dan hujan lebat, saya katakan, Tuhan, ini sebentar lagi kantor itu tutup Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa bayar? Sedangkan ini waktunya terbatas. Hujan gede lagi Tuhan. Tapi kehendak-Mu jadi. Mari Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu tahu, waktu saya naik Gojek menuju ke tempat itu, hujan di mana-mana, saya dan tukang ojek itu nggak kena hujan. Dan tukang ojek terheran-heran, Pak, kok di sekeliling kita hujan ya? Kok sana enggak? Tapi mari kita belajar berdialog. Kalau kita udah punya hubungan manis dengan Tuhan, kita berdialog. Jangan pernah takut. Apa yang kita inginkan, Tuhan akan jawab. Karena apa? Waktu Tuhan sapaan kita, jangan kita kendor. Bisa saja, besok aja deh. Udah sampai, tinggal sebentar lagi. Ada, itu berapa kilo ya non ya? Waktu kompleks polisi itu, yang di Megamendung, dari bawah itu ada 6 kilo, karena tanjakan ya. Saya pikir Tuhan ini sebentar lagi nih, tapi kok hujan lebat, bagaimana saya mesti nyerah? Saya katakan tidak, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Saya tidak minta hujan harus stop, tapi kehendak-Mu jadi Tuhan. Tukang ojek datang begitu naik, tukang ojek bingung. Saya bilang, Pak tunggu sebentar, turun, saya turun lagi. Jadi 2 kali pesan ojek ya, pergi dan pulang. Tukang ojeknya bilang, Pak hujan udah stop kok. Tapi dia nggak tahu bahwa ini lagi hujan lebat. Begitu dia jalan, basah kuyup. Begitu dia balik, Pak kan saya bilang tunggu aja. Kenapa? Bapak pergi, Bapak basah kan? Begitu saya naik lagi, dia bingung lagi. Kok bisa ya Pak? Bisa. Negosiasi. Doa Hizkia efektif karena didasarkan pada hubungan yang sudah terjalin antara dia dan Tuhan. Tuhan melihat hubungan kita. Waktu kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu berbicara dan menyapa dia, dia akan menyapa kita. Jangan sampai dia ya menyapa kita dulu dengan penyakit, baru kita menyapa Tuhan. Jangan sampai disapa sama Tuhan dulu. Tuhan kalau sapa kita dengan angin aja, kita udah pusing 7 keliling. Kita udah bingung-bingung saja gitu ya. Tapi mari, Tuhan inginkan supaya kita menyadari siapa sesungguhnya kita ini. Doa yang efektif, jalinkan hubungan.
Dia mengingatkan Tuhan tentang kesetiaannya. Jadi waktu kita setia dengan Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan, Tuhan tetap terima kita. Negosiasi aja, Tuhan, saya akan milik kepunyaanmu. Tapi kalau belum setia dengan Tuhan, jangan. Jangan. Kenapa? Tuhan juga akan tidak melihat siapa kita. Tuhan akan apa? Tuhan akan melihat begini. Siapa lo yang neman? Hal kecil aja lu nggak setia. Bagaimana hal besar? Nah, maka itu waktu hal besar terjadi dengan kita, kita perlu menghormati Tuhan. Karena waktu kita setia dengan perkara kecil dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau kita mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyapa manusia. Tuhan menyapa manusia itu dengan berbagai macam cara. Ada sakit penyakit, ada kegagalan, ya di perkuliahan kita tidak naik tingkat, kita tertunda skripsi kita, macam-macam dalam pekerjaan kita ditekan. Jangan pernah kita mundur, tapi katakan buat Tuhan, Tuhan ya, saya tetap mau setia, karena Engkau Allah yang setia. Saya tetap mau datang kepada Engkau. Saya sebagai manusia terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Katakan. Karena Tuhan menyapa manusia. Dalam kisah ini Tuhan menyapa Raja Hizkia ini melalui sakit penyakit. Bisa saja waktu kita mau pergi acara, mau nonton konser, tiba-tiba sakit kepala. Waduh, tiket udah beli. Nah ini berarti tandanya apa? Tuhan menyapa. Tuhan menyapa kita supaya kita sadar bahwa kita ini hanya manusia biasa terbatas. Oleh sebab itu, mari kita sadar untuk dapat menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan. Waktu kita sadar, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ternyata duit yang saya mesti berikan untuk pekerjaan di rumahmu Tuhan, saya pakai untuk nonton konser. Ampuni saya Tuhan. Tuhan senang lihat, oh ya, besok saya berkati kamu ya. 2 kali lipat. Nggak ada yang mustahil. Jadi jangan mau Tuhan menyapa kita dulu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Raja Hizkia dia boleh mengalami kepedulian Tuhan, kita juga akan mengalami. Tapi kalau orang tidak lagi ya disapa oleh Tuhan, ya perlu tanda tanya. Kalau Tuhan tidak lagi menyapa kita sebagai orang percaya, itu tanda tanya. Kalau kita menjadi orang percaya, itu ada tantangan, bukan enak-enak aja. Nggak ada orang percaya enak-enak, nggak ada. Semua ada tantangan, ada pergumulan. Dan kita berdoa, apa yang kita mau, Tuhan akan jawab. Kalau Tuhan sudah menyapa kita, sadar, cepat sadar, dan kembali kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, menyapa Tuhan. Nah, bagaimana kita menyapa Tuhan? Datang dengan iman di dalam doa kita, karena doa adalah percakapan antara kita manusia dengan Allah. Tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Di mana saja. Di kamar mandi lagi gempa bumi ke apa ke. Tuhan, ini bagaimana nih? Kalau ini rontok ini Tuhan, bilik 2 kali 3 ini, aku terkubur hidup-hidup begitu ya. Tuhan akan selamatkan dengan cara Tuhan. Jadi mari kita menyapa Tuhan dengan iman kita. Bagaimana kita menunjukkan iman kita? Jalankan dan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan katakan, ya, setia dengan perkara kecil, perkara besar akan diberikan. Iya, mari. Anak-anak mulai belajar berjalan itu dengan 1 langkah dulu. Jatuh. Gitu ya. Jatuh. Begitu dia bisa 2 langkah, dia mau lari. Orang tuanya jaga, nggak jatuh-jatuh lagi. Karena apa? Dia udah tahu. Nah begitu juga. Waktu kita dengan Tuhan, kita mulai dengan hal kecil. Sekalipun kita tidak mampu, tapi kita lakukan dengan kemampuan. Sebisanya kita minta pertolongan Allah, Allah akan memberikan. Karena apa? Iman kita yang menunjukkan. Jadi menyapa Tuhan, menyapalah dengan iman. Iman itu, coba mari kita buka. Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Definisi dari iman, ya, supaya kita tahu bahwa iman itu seperti apa. Kalau Ibu Ros sudah dapat, boleh baca buat kita.
Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11:1, Iya. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Sekali lagi, yang tadi di sana siapa? Lina coba baca sekali lagi, Lin. Oh, sudah ada di depan. Nah, coba perhatikan. Iman adalah dasar. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan apa? Tuhan, saya mau sukses. Bagaimana supaya saya mau sukses? Tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dengan apa? Setia. Mulai dari perkara kecil. Perkara besar Tuhan akan beri. Bapak Ibu, saya kalau cerita siapa sih saya? Saya ini sebenarnya seorang gembel yang pelarian. Kalau BTL ya, Batak Temalan. Saya ini ATL. Mulai hidup luntang-lantung ya. Tidur di emper toko kalau malam hari orang nggak siap untuk kita tidur di situ, takut kita maling gitu ya. Karena curiga orang, ya namanya orang curiga, disiram basah, nggak bisa tidur. Jadi tidur sambil berdiri. Tapi di situ Tuhan lihat. Waktu kita menjadi orang percaya, kita tunjukkan iman kita. Tuhan berikan, Tuhan sapaan saya. Saya tidak berikan kamu makan-makan. Ya. Dan saya katakan apa? Gak apa-apa Tuhan. Mati hari ini dengan besok, bedanya apa sih Tuhan? Paling bedanya hari, gak mati-mati. Dan di situ Tuhan lihat. Mulai dari iman yang sekecil itu, langkah mulai dengan hal yang kecil, Tuhan berikan perkara besar. Sampai memegang perwakilan Amerika dalam bidang kesembuhan ilahi. Tapi itu bukan hebatnya saya, karena hebatnya Tuhan. Dan akhirnya kita bisa ketemu. Saya bisa ketemu istri ya yang punya segala-galanya, yang mau hidup bersama menderita, tapi akhirnya diberkati dan bisa menjadi panutan buat keluarga. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi jangan pernah putus asa waktu orang katakan kamu nggak mampu. Itu kata manusia. Kenapa kamu begini? Itu kata manusia. Tapi waktu Tuhan tanamkan dan Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu dalam bidang yang Tuhan berikan, dan kita enjoy lakukan itu. Tinggal kita pasrah buat Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Supaya semua biji mata boleh melihat kepada saya. Siapa sih saya? Jadi kalau ada orang katakan sesuatu, ambil itu sebagai sapaan Tuhan. Karena Tuhan menyapa kita. Kita terima atau tidak? Atau kita tergoncang? Kita mau jadi seperti Thomas atau Yudas? Atau Petrus? Mari jadilah seperti Petrus yang tadinya bimbang dan ragu, dan akhirnya dia berdiri seperti batu karang yang teguh. Jangan seperti Thomas, kalau saya belum cucuk, saya belum berhasil, saya tidak percaya Tuhan. Jangan. Itu bukan iman. Tapi itu keinginan kita libatkan Tuhan di sana. Tuhan gak mau. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda keajaiban. Nah, kalau Tuhan menyapa kita dengan segala tantangan pergumulan, Tuhan juga akan menyapa kita dengan hasil yang kita akan peroleh. Bapak Ibu, istri saya bilang begini, saya nih anak desa, bagaimana bisa bawa kendaraan? Saya bilang, iya, kamu anak desa, saya anak kota. Sekarang kawin sama saya, kamu anak desa jadi anak kota. Oke? Sekarang kalau di kampung kamu anak perempuan gak bisa bawa kendaraan, sekarang anak kota harus bawa. Saya latih istri saya dengan anak saya yang pertama, saya pukul kaki-kaki. Gak bisa-bisa juga. Udah saya pasrah. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya mau mereka juga harus bisa dan maju. Begitu saya ke Israel, pulang dari Israel, duduk. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi nih? Karena begitu saya pergi waktu itu, ban-ban mobil bagaimana, non? Dicopot ya, karena maling masih banyak di sini. Saya copot ban-ban, saya ganjel itu mobil pakai batu. Begitu datang saya lihat, ini mobil kok udah terpasang ban lagi nih. Oh, berarti ada yang pakai. Bisa ya? Dan kalau Bapak Ibu datang sebelum COVID, ini mobil berjejer, mulai dari CJ7 apa segala macam. Karimun, wah. Tapi saya mau katakan, kenapa itu bisa terjadi?
Waktu kita setia, apa yang kita mau, bahkan belum mau pun Allah sudah siapkan. Firman Tuhan katakan apa? Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah ada dalam hati kita, Tuhan telah siapkan. Yang penting kita mau menyapa Tuhan atau tidak. Waktu Tuhan menyapa kita, kita sapain lagi dia. Tuhan, selamat pagi. Jangan pernah ragu-ragu. Ini nyata kok. Kalau pagi ya katakan, selamat pagi Bapak. Saya putramu datang pagi ini. Bersyukur karena istri dan anak-anak engkau masih berikan kesehatan yang baik. Katakan, kita ini putra-putri Allah. Kita ini pewaris kerajaan Allah. Malaikat itu di bawah kaki kita, pesuruh kita. Jadi waktu kita ada bahaya, katakan, Mikael, Gabriel, lewatkan dulu. Kosongkan tempat parkir. Saya kalau pergi kemana-mana, saya suka begitu. Mikael, siapkan tempat parkir. Anak raja mau memarkirkan kendaraannya. Begitu datang, mobil keluar. Itu bukan kebetulan. Tapi itulah, waktu Tuhan menyapa kita, kita menyapa Tuhan dengan berdialog, Tuhan siapkan. Jadi jangan pernah bikin, oh itu kebetulan. Enggak ada kebetulan. Kalau kebetulan, saya enggak ada sampai sekarang. Bersama-sama dengan ibu bapak. 82 misterius, saya harus mati. Karena apa? Penembak-penembak misterius. Ada orang mati sana sini gitu ya. Ditembak, Petrus namanya. Tapi kembali lagi, Tuhan begitu sayang dan Tuhan pimpin. Karena Tuhan melihat iman kita. Hasilnya ya dari semuanya itu, waktu kita disapa dan menyapa Tuhan kembali, Tuhan melakukan dengan setia apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil intisarinya untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena dunia ini tidak baik-baik saja. Keadaan ini tidak baik-baik saja. Semua dalam hal goncang. Bapak Ibu coba lihat, masuklah ke mal-mal, toko-toko, pasti sepi. Karena apa? Keadaan tidak baik-baik saja. Nah, waktu keadaan tidak baik-baik saja, apakah kita pasrah? Ingat, resesi boleh terjadi, tapi resepsi bagi kita anak-anak Tuhan, tetap Tuhan sertai. Karena Tuhan menunjukkan bahwa kita sebagai milik kepunyaannya, diangkat bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Waktu kita menjadi kepala, orang lain akan melihat. Oh, gitu ya. Maka itu orang di sini bingung. Pak Yani, Ibu Ros, usahanya apa? Ya, usaha kami gampang. Ada satu teman saya, kebetulan orang Sumatera. Dia katakan buat ponakan saya, hei, kamu sama om kamu itu debt collector ya? Dia katakan apa? Iya, kami debt collector. Tapi nggak lihat ya, om saya lagi di mimbar tuh, lagi khotbah. Bagaimana debt collector? Terus begitu datang, dia kasih kenal. Om, ini Bapak katakan om sama saya debt collector. Saya bilang, iya, saya debt collector. Saya mau rampok hati saudara, bawa kepada Tuhan. Itulah debt collector saya. Saya debt collectornya Allah. Mau tidak mau, saudara harus datang kepada Tuhan atau binasa. Dia bilang, kok begitu ya? Iya, debt collector. Bisa Bapak Ibu? Jadi jangan kita selalu tanggapin hal-hal yang membuat pikiran kita kacau. Tekanan-tekanan, intimidasi-intimidasi dari roh jahat lewat manusia kepada kita. Jangan kita halaukan dengan apa? Terima kasih Tuhan atas teguran orang itu. Tapi saya kembalikan dengan berkat. Kita menyapa Tuhan. Waktu Tuhan sapaan kita dengan teguran-teguran, mari kita menyapa Tuhan dengan lemah lembut, dengan iman, dan kita tahu, Tuhan, apapun perkataan orang itu, saya kembalikan dengan berkat. Karena saya tahu saya milik kepunyaanmu. Bersama Yesus saya dapat lakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik, teramat dan sangat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau ajarkan kami Tuhan, untuk selalu setia datang kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, sapaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Hari ini bisa susah,
duka, senang, silih berganti. Tetapi kami tetap ingin menyapa Engkau Tuhan. Karena Engkau memberikan segala napas kehidupan yang kami peroleh dengan cuma-cuma. Apa yang kami nikmati dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu inilah kami Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat sapa dan menyapa lewat kehidupan kami, tetangga kami, orang-orang yang menjadi musuh kami. Kami ingin menyapa mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh dapat menyadari dan menyapa juga orang lain dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.